Kamu bilang ini sosok, ini bukan sosok. Utusan malaikat. Bukan gede banget Mbak. Nah itu Mbak. Astagfirullahaladzim teman-teman. Mas Taufik, ternyata sumur yang kita cari ternyata tidak semudah yang saya bayangkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya dengan Mas Taufik ada penelusuran di tempat ini dan kita tuh sedang mencari sumur keramat yang konon katanya itu tidak pernah kering ya Mas Taufik. Bahkan musim ketiga pun sumur itu tetap mengeluarkan air yang selayaknya gitu teman-teman, tanpa pernah ada kekeringan sekalipun. Nah, konon katanya sumur itu pernah digunakan oleh para syekh, dan ada juga dulu katanya nabi yang pernah ya Mas ya, ibarat kata itu dulunya ya Mas ya, katanya terjadinya sumur itu katanya adanya tetesan air mata nabi, tapi saya kurang jelas ceritanya, tahu nabi atau apa itu airnya itu turun, air matanya ya Mas ya, turun sampai menjadi sumur itu Mas Taufik. Itu ya yang namanya di desa ya Mas ya, kan banyak cerita-cerita yang kayak gitu ya Mas ya, ibaratnya ya ibarat kata dongeng lah gitu ya teman-teman, tapi memang katanya seperti itu teman-teman. Nah, sumur itu nggak pernah kering dan memang pernah disinggahi oleh para syekh dan para wali songo teman-teman, untuk ya mungkin sedang melakukan perjalanan untuk menyebar agama Islam, mungkin singgah di sumur itu ya Mas ya, entah mandi atau sekedar cuci muka atau bahkan bisa minum ya Mas ya, karena memang airnya itu sejuk, jernih dan bisa diminum secara langsung. Bahkan Mas Taufik, si sumur keramat ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit Mas Taufik gitu. Tidak semua, namun hampir semua Mas. Ya, semua harus diimbangi dengan ikhtiar teman-teman. Tidak kita minum air itu langsung sembuh, itu tidak teman-teman. Semua harus dengan doa juga ya Mas ya. Intinya kita ikhtiar, kita bersungguh-sungguh, karena memang kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya Mas ya. Jadi sumur ini memang udah legend banget dan sumur tidak pernah kering. Tapi ya Mas ya, seiring berjalannya waktu sumur itu sudah tidak sering dikunjungi oleh ya ibarat kata kayak para peziarah gitu loh Mas. Karena memang ini kan di dekat makam juga. Ada satu makam yang dikeramatkan nggak jauh dari sumur tersebut. Nah dulu tuh banyak orang yang berziarah gitu loh Mas, minta airnya dibawa pulang ini itu. Dan ada penunggunya juga, ada juru kunci juga teman-teman. Tapi sekarang udah kemakan waktu lah ya Mas ya, kemakan usia. Jadi banyak warga yang semuanya itu apa-apa dokter gitu teman-teman, ibarat kata seperti itu. Ya kan ngobatin apa-apa kan sekarang pada ke medis ya Mas ya. Ibarat kata sekarang pada lahir ke dokter, bidan, dukun bayi udah nggak berguna lagi ya Mas. Nah teman-teman, ini kita sudah 2 jam berjalan muter-muter tidak ketemu, sampai kita masuk ke perkampungan warga ya Mas Taufik. Astagfirullahaladzim teman-teman, kita masuk ke perkampungan warga dan kita tuh ditanyain mau cari apa, tapi saya tidak menjawab cari sumur, karena kalau saya cari sumur takutnya ada yang ikut kita ya Mas ya, malah rusuh teman-teman. Alangkah baiknya saya minta izin dulu, mudah-mudahan dipermudah dan apa yang kita cari semoga bisa cepat ketemu ya Mas Taufik. Bismillah. Mas Taufik mempunyai rasa yang agak berbeda bukan? Kayak lebih dingin atau lebih panas? Iya Mbak, ada Mbak, lebih dingin rasanya Mbak. Iya, saya juga sama. Mas Taufik merasa gelisah? Iya Mbak. Sebenarnya Mas Taufik, bentar. Nah, ini kita tuh diputer-puterin lah Mas gitu. Jadi ada sosok yang sengaja membuat kita itu pikun, linglung. Jadi kita tuh terberdaya Mas, karena kita udah kecapean. Jadi jiwa kita ini gampang ditipu daya Mas Taufik.
seperti itu. Nah, kita belum sholat isya kan Mas Taufik? Nah, makanya itu kita gampang terpedaya oleh sosok tersebut yang membuat kita itu seperti muter-muter hanya di sini aja. Padahal sumurnya ya di area sini aja Mas Taufik, tapi gak ketemu karena kita diperdaya sama jin yang masuk ke dalam tubuh kita gitu Mas Taufik. Karena kita itu lalai, kita belum sholat isya, terus kita kesel, kita capek ya Mas. Jadi dia gampang masuk ke dalam tubuh kita, apalagi kalau kita emosi ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim Mas Taufik. Baca Al-Fatihah 12 kali tanpa nafas. Lalu baca Al-Ikhlas 2 kali saja tanpa nafas. Dalam hati Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Memang ada di sekitar sini Mas Taufik, tapi tertutup apa ya namanya? Bentar. Tertutup gundukan tanah Mas. Jadi kehalang-halang gundukan tanah. Sama Ya. Mas Taufik, kata guru saya, kalau pencarian malam hari ini tidak ketemu, tidak usah dicari lagi. Karena memang sumur itu hanya untuk orang-orang yang berhati bersih, suci, intinya ya bukan suci sih, maksudnya bersih, hati-hati yang punya niatan baik gitu Mas. Berarti kalau kita tidak diizinkan untuk menemukan sumur tersebut, berarti kita bukan orang yang tepat gitu ya Mas Taufik. Padahal niat kita di sini juga tidak ada niat yang buruk ya Mas ya. Mari jalan Mas. Kalau sekali lagi nih ketemu kita lebih baik pulang saja. Dari tanah itu juga kelihatan loh Mas. Kalau ada di makam keramat dan sumur keramat itu tanahnya kelihatan Mas. Pelan-pelan aja ya Mas ya. Kita udah habis energi soalnya. Iya Mas, semakin dingin ya malah ya Mas ya. Waduh, jangan-jangan nanti ini masuk ke perkampungan warga lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Berhenti. Siapa kamu? Apa? Apa yang kamu lihat? Maling. Lalu? Sosok coba putih. Jadi banget ini. Jadi banget. Astagfirullahaladzim. Berubah nih. Menendah saya. Mana? Gana kita. Nggak ada. Gana kita. Mabuk kamu ya? Enggak. Lah kamu dari mana? Astagfirullahaladzim. Jubah Mas Taufik, lihat. Ini orang mabuk atau gimana Mas Taufik? Kamu lihat beneran? Kamu dari rumah teman kamu? Terus kamu dikejar-kejar? Kamu dikejar-kejar sama jubah, sosok berjubah, kamu habis dari rumah teman kamu. Kamu ngapain? Apa? Malam-malam
ke rumah teman kamu terus kamu nerobos? Enggak. Kamu ngapain? Saya main doang. Ini ada yang nggak beres dari gelagatnya ya Mas Taufik. Enggak. Kamu bener sendirian? Orang saya mau dulu. Astagfirullahaladzim. Bentar Mas Taufik. Lihat, dia bawa senjata tajam tau nggak? Enggak, Mbak. Enggak ya? Belakang saya. Cemen kamu. Mana? Bohong kamu ya ngerjain ya? Saya di sini ada kerjaan loh. Mana teman kamu yang lain? Masih nama makanya. Aku di kemek. Nggak ada apa-apa. Iya. Bentar, kamu gelagatnya mencurigakan. Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Iya saya. Habis minum. Astagfirullahaladzim. Terus? Iuran dari desa ini buat acara 17-an besok. Kamu narik uang 17-an, uang iuran dari warga yang ada di sini untuk acara 17-an besok. Iya betul. Tapi gelagat kamu ada yang seperti ada yang disembunyikan ya Mas Taufik? Kamu mau gunakan buat apa uang itu? Ini buat acara 17-an besok. Buat mamanya, ya, buat mamanya, buat Kamu yakin itu? yakin. Panitia lain besok acara 17-an. Kamu yakin? Yakin? Kamu tidak membohongi saya? Tidak. Yakin? Mas Taufik, kita buktikan. Kalau dia memang tidak berbohong, saya panggilkan yang berjubah. Sebenarnya memang dia ada di sini, tapi dia tidak mewujudkan dirinya. Gak usah ngelak. Mas Taufik, bantu untuk tahan dia supaya tidak kabur. Gak usah takut, pasti ada yang kamu sembunyikan. Gak ada. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, makanya hawanya dingin Mas Taufik. Ada makhluk dari langit turun ke bumi Mas. Astagfirullahaladzim. Jangan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Cut. Ini yang kamu mau. Astagfirullah. Kamu bilang ini sosok, ini bukan sosok. Utusan malaikat. Bukan jujur banget boy. Astagfirullah. Dia murka terhadap kamu. Apa yang kamu lakukan? Jadi gak melakukan apa-apa aku. Aku cuma narik iuran buat 17-an. Nantinya dia murka terhadap kamu. Assalamualaikum. Dengan raut yang murka Mas Taufik. Mas Taufik paham kan? Apa yang sebenarnya anak ini lakukan? Sehingga engkau murka terhadap dia. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pemuda ini. Gila kamu. Jadi dia narik
uang iuran 17 Agustusan kepada warga yang ada di sini itu untuk pesta miras. Astagfirullahaladzim. Apakah benar? Enggak, Mbak. Dia bohong berarti, Mbak. Jangan kamu asal sembarangan, dia adalah utusan malaikat. Kalau kamu tidak mau ngaku, bawa saja dia. Jangan, tapi emang enggak, Mbak. Bawa saja dia, Jangan, langsung ke langit. jangan. Iya, biasanya ngaku deh. Benar, Iya, benar. apa yang diucapkan utusan malaikat ini? Iya, benar. Bahwa uang tarikan Agustusan itu digunakan untuk pesta miras. Iya, buat minuman buat foya-foya sama teman saya. Karena saya itu duitnya banyak banget, jadi ya itulah sama teman saya aku pengen buat minum-minum. Besok 17-an. Iya, Apalagi rencananya? buat itu apa? Nangkap efek. Terus order tunggal, Mbak, dan dia saweran. Astagfirullahaladzim. Itu aku juga Kamu berarti masih bersalah sekarang? iya. Apa yang engkau mau ingin katakan untuk pemuda ini? Sepertinya engkau begitu marah dan ingin menyampaikan sesuatu. Memang engkau sudah murka dengan kelakuan warga yang memeriahkan 17 Agustusan dengan cara yang kurang layak. Apa yang disebut kurang layak? Astagfirullahaladzim. Jadi engkau telah murka bahwa banyak warga yang merayakan 17 Agustus dengan cara yang salah. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Harusnya bagaimana? Astagfirullahaladzim. Mas Taufik. Iya, terus? Iya. Baik. Dengar Mas Taufik? Tolongin saya. Dia lagi mengatakan sesuatu. Baik. Saya tidak mau menatap wajahnya karena dia sedang murka, Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti ini. Dia mengatakan, Mas Taufik, kamu melihat siapa? Enggak. Saya takut, Mbak. Ayo, Mbak. Memperingati kita, Mas Taufik, untuk mulai sekarang peringatilah hari 17 Agustus dengan cara yang baik, bukan dengan cara menanggap ebek, jaran kepang, orjenan, foya-foya. Oke lah kalau untuk lomba-lomba memeriahkan 17 Agustus dan berdoor prize gitu ya masih masuk akal. Tapi si utusan malaikat ini murka karena banyak sekali orang yang merayakan 17 Agustus itu dengan cara pesta miras, Mas Taufik. Foya-foya, uangnya itu digunakan untuk yang tidak jelas. Yang utusan malaikat ini inginkan adalah pergilah kalian ke makam para pahlawan yang telah gugur waktu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Datangilah semua makamnya. Gunakan uang itu untuk berziarah ke makam para pahlawan. Terus gunakan juga uang itu sedikitlah, kalau nggak mau banyak, gunakan untuk menyodakohkan kepada anak yatim piatu agar mereka merasakan kemerdekaan ini. Bukannya nanggap ebek, nanggap dangdut, nyawer biduan. Ingat, pahlawan kita sudah gugur dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menarik bendera merah putih dari bawah sampai atas, bahkan tuh ditembaki ya Mas ya. Banyak darah yang bercucuran. Kalian memperingatinya dengan cara pesta miras, nyawer biduan. Utusan malaikat ini murka. Yang dia inginkan adalah gunakanlah uang sebaik mungkin untuk memperingati 17 Agustus seperti mengadakan doa bersama untuk para pahlawan yang kita telah gugur, pahlawan kita yang telah gugur, gelarlah makan bersama,
dengan fakir miskin, orang telantar, janda yang tersakiti, Mas Taufik. Gitu. Jadi bolehlah kita masak-masak gitu, kita kasih makan fakir miskin, orang telantar, orang pinggir jalan, semuanya kita makan bersama, kita gelar doa bersama untuk pahlawan kita yang telah gugur. Dengar kamu, Iya. bukannya kamu gundang untuk foya-foya nanggep ebek segala macam, tetek bengek, kurang ajar kamu, murka. Bisa jadi lah, Pak. Bawa saja dia. Memperingati 17 Agustus, bukannya ikut berpartisipasi yang benar-benar, malah gak jelas seperti ini. Bawa saja dia. Nggak mau. Bawa saja dia. Bertukuk lutut di hadapan kalau kamu gak mau dibawa. Apakah engkau mengampuni? Baik. Jadi ini yang kau mau. Baik, saya akan sampaikan kepada seluruh warga Indonesia. Memang sekarang zamannya zaman udah gila ya, Mas Taufik. Baiklah, apakah engkau memaafkan pemuda ini? Berarti engkau tahu niat jelek pemuda ini. Ya, baik. Saya akan bawa pemuda ini pulang ke orang tuanya. Ke belakang kamera kamu. Saya takut. Baik. Insya Allah, setelah adanya peristiwa ini, acara 17 untuk kedepannya itu bakal yang bermanfaat ya, Mas Taufik. Iya, ini memang 100% ada benarnya. Uang tidak digunakan untuk nyawer, berfoya-foya, kita gunakan aja Mas untuk kasih makan fakir miskin, orang terlantar, anak yatim. Kita gelar doa bersama, kita gelar sholawatan, kita rayakan kemerdekaan dengan hal yang positif. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jalankan. Baiklah, jika engkau mau kembali ke langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, Mas. Jadi ini yang dia mau, Mas Taufik. Ya seperti itulah, kita harus memperingati sesama umat Islam untuk memeriahkan 17 Agustusan ini tuh dengan cara yang baik, Mas Taufik. Tidak berfoya-foya, tidak pesta minuman, tidak diumbrah-umbrah uangnya untuk nanggap ebek, dangdut, nyawer biduan, segala macam tetek bengek, Mas Taufik. Ini kita gunakan untuk hal yang positif seperti ziarah ke makam para pahlawan, ziarah ke lubang buaya, Mas Taufik. Kita gelar doa bersama, kita makan bersama dengan anak yatim, kaum fakir miskin, orang telantar, itu lebih baik, Mas Taufik. Ya kalau mau diadakan lomba-lomba bolehlah, lomba anak-anak kayak masukin kelereng ke dalam botol atau apa yang mestinya pakai sendok, lomba makan kerupuk itu masih oke lah, karena itu untuk ya hitung-hitung buat rame-rame ya, Mas Taufik. Tapi kayak untuk nanggap ebek kayak gitu, sabar menyawer, pesta alkohol, jangan, Mas Taufik. Nauzubillah min dzalik. Memang semua orang sudah pada takabur ya, Mas ya. Semua orang sudah lupa bahwa ini hanyalah dunia, teman-teman. Baik teman-teman, saya akan antar si pemuda ini pulang. Mungkin saya akan tutup dan saya akan tunda untuk mencari sumur keramat di tempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Kalau ada salah kata dan kekurangan, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.